Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah. Biar Allah yaftahu alaina kutubal arifin wa yufaqihuna fid din wa adikna ta'wil wa hdina ila sawa'il sabil wa bisanadi muttasil imam al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adamana ashabi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلك وقتنا إيمانا ولا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا جماعة مسجد الأسوة. اشفنا يا شافي اشفهم يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يبدل سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu dan bapak yang dengan sungguh-sungguh serius, tulus belajar ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah semoga ibu bapak yang hadir, keluarga yang di rumah masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin.
imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran halaman 26. 25. Ya. Silakan dibaca. Hiduplah kamu di rumah kamu selama 3 hari. Kemudian akan kemudian akan binasa mati kamu. Dzalika wa'dun ghairul makdzub fihi. Itu adalah janji yang tidak boleh didustakan padanya. Pada mengajar amruna kita belajar Allah yang bersedia amanu ma'am wa hum al-sa'atu al-awwal. Maka maka tatkala datang azab kami untuk membinasakan mereka, kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama-sama dia. Mereka itu ada 400 orang. Dirahmatin minna dengan rahmat kami. ونجيناهم من خزي يومئذ كالتلميذ إعرابا صحيحا بناء بإضافته أمامهم dengan rahmat dari kami dan kami selamatkan mereka dari keadaan di hari ini dengan kasarnya dan dimokraskan dan patahnya dimaksudkan karena diidopatkan karena diidopatkan kepada isu kebenaran yang sama. Inna rabbaka huwal ghafurul aziz wa ghafur. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa yang memaafkan. Wa aqad alladziina zalamu sayhatu wa asru fi diyarihim jahilina balikina ala. Dan mereka menyambar kepada orang-orang yang berhentius keras petir lalu jadi mereka di dalam rumah mereka tersungkur mati menjerumus ke atas lutut mati semua. Keadaan mereka dan amat berkolai keadaan ada mengkopapa dan jadinya dibuang. Hai seolah-olah mereka tidak pernah bertemu di hati dari seolah-olah mereka belum pernah berdiam bermukim di tempat itu di rumah mereka. Inna Samudan kafaru qadar Samud. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Tidaklah kebinasaan dari kaum Samud. Seperti alam ayat wal-kabila jangan memakai tanwin dan meninggalkan tanwin, mempunyai arti kampung dan kabila. Walau pada jahat rusul Ibrahim al-Basrah dan sebelumnya telah datang Rasul-Rasul kami malaikat kepada Nabi Ibrahim dengan membawa pasukan Ishaq wa Yaqub ba'dahu dengan Nabi Ishaq dan Yaqub sesudah bahwa salamat masalun mereka mengucapkan salam langsung dapat masdar. Qala salamun alaikum kama yasra an ja'a bi'idin halim. Selamatlah kamu sekalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi masyhur yang dipanggang yang dibakar. Alam merawat itu yang memulakan ilahi nafi'u makna antara. Maka tatkala dinikahnya tangan mereka tidak menjamahnya Ibrahim tidak menjamahnya Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dengan dia ingkar kepada mereka. Oh jasa mau dinafikan mungkin badan korban dan perintah dia menyimpan di hatinya terhadap mereka ketakutan terhadap takut. Orang bertakwa menafsirkan ila qawmihi. Malaikat itu berkata jangan kamu takut. Sebenarnya kami yang diutus kepada kaum Nabi Muhammad. Karena kami akan membinasakan mereka. Wa ma'ahu dan istrinya. Ayat Ibrahim yaitu istri Ibrahim. Walimatun sendiri takdum melayani mereka itu.
ضحك استبشارا في هلاكهم lalu dia tersenyum merasa gembira dan kebiasaan tahun Lut. Wasyarnaha bin apa maka kami menyampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Kemudian wali dari Ishak Yakub. Dan disebutkan dari Ishak Yakub. Walau bermutahis ila antara anaknya Ishak, istrinya akan hidup sampai dia melihat anaknya. Ya, sampai dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita baca sama-sama ayat ini, kemudian kita pahami maknanya. Selanjutnya kita telah kandungan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Falamma jaa'a amruna najjayna صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق Yakub. Tapi itu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya akan kita kaji di pagi ini. Ayat yang barusan Bapak tadi baca itu menjelaskan kisah fakta sejarah di masa lampau ketika Allah mengutus Nabi Saleh. Nabi Saleh Nabi yang hidup pada lebih kurang 4.500 tahun yang lalu. Beliau tinggal di satu kawasan Madain Saleh. Kalau Bapak berangkat dari Mekah menuju ke Damaskus atau dari Madinah menuju ke utara,
Nanti Bapak Ibu akan ketemu satu kawasan Madain Soleh, kawasan gunung berbatu, ya, gunung berbatu. Oleh umat Nabi Lut, kawasan itu dirombak jadi rumah, gunung-gunung batu dirombak, dipahat, itu jarumnya dibikin ruang-ruang. Tingginya umat Nabi Lut itu sekitar 16-19 meter. Dia tinggi, makanya bangunannya tinggi-tinggi, pintunya besar-besar untuk masuk umat Nabi Lut. Jadi secara fisik umat Nabi Lut itu kuat, gede-gede, gagah-gagah, sayang, fisiknya kuat, ilmunya bagus, kemampuan arsitekturnya bagus, kemampuan studinya bagus, saya nggak punya iman. Dibinasakan Allah. Jadi fisik sehat, ilmunya bagus, tapi minus iman bahaya. Kalau orang Al-Islam, fisiknya sehat, ilmunya bagus, rezekinya bagus, imannya bagus, surga. Apa katanya? Pokoknya, maka berkatalah Nabi Soleh, tahu, silakan kamu senang-senang. Isu hiduplah kamu, tidak dikemana satu ayam di rumah-rumah kamu selama 3 hari. Gimana maksudnya? Umat Nabi Soleh durhaka. Ya, durhakanya apa? Mereka pernah minta sama Nabi Soleh, kalau kamu Rasul, coba keluarin itu. Ada unta di dalam gunung batu, di dalam unta, di dalam gunung, nggak bisa keluar. Keluar itu. Kalau kamu bisa mengeluarkannya, kamu memang Rasul. Nabi Soleh minta kepada Allah, dengan kuasa Allah, itu unta bisa keluar. Nah, begitu sudah keluar dari gunung batu, yang sebetulnya kalau akal sehat nggak mungkin. Nabi Soleh bilang, jangan digomen-gomen ya, jangan diganggu, biarin aja, dia minum, dia makan, biarin aja. Di kawasan ada yang ada sungai kecil yang mengalir terus, biarin dia minum, jangan dibatasi. Dan unta ini ketika sudah keluar dari gunung batu itu punya manfaat besar. Air susunya itu bisa mencukupi orang ribuan banyak orang. Air susunya, susu unta itu namanya naqah musyawarah. Sayang, udah dibilang jangan diganggu, jangan disakitin, biarin dia minum, biar dia makan. Oleh umat Nabi Saleh malah sebelah di sini itu karena disembelih. Allah bilang mulai dari Musa, nak samaran kamu 3 hari. Tamat kamu fidarikum salatata ayam. Summa kemudian tahlikuna, kamu akan binasa seperti itu. Jadi diperingatkan dulu. Kalau selama 3 hari tidak ada perubahan, kamu tetap saja bertahan sebagai orang yang membangkang kepada Allah. Kamu bakal dibinasakan. Dari waktu baru maksud itu adalah janji yang tidak boleh didustakan, pasti. Itu teruskan. Fi padanya. Pada majah amruna, maka tak kala datang azab kami bila kini dibinasakan orang cucu-cucu gede-gede bakal kuat besar binasa oleh petir yang menghantam mereka. Kalau bahasa sekarang geledek, sambal geledek. Situ-situ geledek sambal geledek pada coklat pada. Ketika terjadi bencana itu, azab itu, najjaina salihah, kami selamatkan saleh. Siapa kami? Allah dan malaikat. Apa maknanya?
Orang kalau durhaka membangkang kepada Allah, diperingatkan nggak berubah, tetap aja itu durhaka binasa. Kalau begitu gimana? Kalau kita pengen selamat, jangan membangkang kepada Allah. Setuju nggak? Nurut pada Allah, manut. Ada orang Jawa. Berapa emang pun nurut sama Allah, selamat. Itu contoh binatang. Allah selamatkan Nabi Saleh. Walladzina amanu ma'ahu, beserta orang-orang yang beriman bersama beliau. Berapa banyak? Wa hum arba'atu alaf. Umat Nabi Saleh waktu itu 4.000 orang yang selamat. Selebihnya celaka. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa najainahu, dan kami selamatkan mereka min khizyi yaumih, dari kehinaan di hari ini. Dikasih dengan kata i'raban, dimu'rabkan. Bapak tidak dengan fathah mim. Boleh juga dengan yauma idzin. Boleh juga dengan fathah. Bina liidofati, dimabnikan karena diidofatkannya kepada isim mabni. Bila mabniin wahwa al-aksar, yaitu yang lebih banyak. Ini analisa bahasa, ya, analisa ilmu namanya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Allah maksudnya, huwal qawiyyul aziz, maha kuat lagi maha perkasa, nggak ada yang bisa kalahkan Allah. Wa ghadzalladzina zalamu as-sayhah, dan menimpa atau menyambar kepada orang yang zalim itu suara keras, petir. Fa'asbahu, lalu jadilah mereka katanya bidiarin jazidin, di rumah-rumah mereka tersungkur mati. Barikina ala rukabi mayyizina, menderung di atas lututnya. Kira-kira gini Pak, lutut begini terus gitu. Maksudnya tapi peluk lututnya kenapa? Takut tetap petir. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan ayat ini kita buat rumusnya. Setiap kedurhakaan ini akan berujung pada al-halakah. Berujung pada kebinasaan. Padahal kita kan pengen hidup ini gak binasa, bukan? Kalau pengen hidup ini tidak binasa, kita kepengen ini keselamatan. Kalau pengen selamat, maka pilihannya atau kepatuhan. Bisa kemarin? Tidak ada. Kesimpulan pertama, setiap perbuatan durhaka menentang Allah, membangkang Allah akan binasa. Sebaliknya, waktu mukhalafahnya pengertian sebaliknya, setiap perbuatan taat akan berubah pada keselamatan. Nah, ini namanya ilmu statistika laku, human behavior. Ilmu tentang tingkah laku ada kawan, ada fakultas ilmu sosial dan politik yang bicarakan ilmu tingkah laku manusia. Kalau tingkah lakunya durhaka, wujudnya binasa.
Kalau tingkah lakunya taat, ujungnya selamat. Kalau sampai di sini tausiahnya, kalau bapak ibu pengen selamat, patuh sama Allah. Iya. Patuhnya gimana? Ini satu ibadah. Ibadah banyak. Ada ibadah badaniah, ibadah fisikal. Apa contoh ibadah badaniah? Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ibadah badaniah. Ada ibadah malia, ibadah finansial, sedekah, zakat, jelas. Ya. Ada ibadah nafsiyah, psikikal. Tiga-tiganya ibadah nafsiyah benar, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati. Tiga-tiganya ini kalau bapak ibu jalannya ujungnya selamat. Itu sebabnya Nabi pernah pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi pada Mu'adz bin Jabal, jangan lupa ya, setiap kali sholat baca doa ini. Apa itu ya Rasul? Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika fa hayyina wa adkhilna al-jannata. Apa lagi? Rabbana wa ta'ala. Jadi bagus baca doa tadi itu setiap habis sholat. Kita selamat. Allah mantap salam ya Allah. Engkau lah maha penyelamat. Wa minka salam, dari engkau lah keselamatan. Kita bisa hidup sampai detik ini karena Allah yang benar kan? Banyak teman-teman yang lebih muda dari kita pada pulang. Jadi, duluan. Kita dikasih sehat, Allah yang hasil. Kita hadir di sini duduk dengan nyaman karena sehat. Ya, enak karena sehat. Ini kalau tidak. Bapak nggak bisa nyender, Tuhan nggak sehat. Bener. Betul nggak ya? Yang ngasih sehat siapa? Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Kepada engkau kembali keselamatan. Jadi setiap orang selamat kembalinya pada Allah. Gara-gara Allah itu selamat. Itu sebabnya di doanya. Fa'ayna Rabbana bisalam. Selamatkan kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Hidup selamat dari dunia. Nah, selamat di mana nih? Di sini di dunia. Di dunia. Fa'ayna Rabbana bisalam. Sudah boleh. Wa adkhilna al-jannata. Masukkan kami katanya di akhirat nanti, fil akhirat, di akhirat. Di mana? Surga Darussalam. Itu. Mudah-mudahan ya. Masuk surga semua. Kayaknya wajah surga itu. Kalau wajah surga enak dilihatnya. Kalau wajah nerakawi angker. Lihatnya aja ngeri kita. Nah, bagaimana selamat di dunia? Nah, lihat begitu kan. Ini ada 4 ukurannya. 1, Baitul Wasi'ah, rumah luas. Rumah luas gimana? Apa rumah luar surga bukan? Yang dimaksud luas, wasi'ur rahmah, luas dengan kasih sayang Allah. Tausiahnya, kalau ibu bapak pengen rumah ibu luas dengan rahmat Allah, biasain di rumah baca Quran. Baca Quran. Dikhususin, ya.
dalam 24 jam kita baca Quran. Kalau bisa 1 juz, kalau bisa 1 juz 10 lembar. 10 lembar itu di 20 halaman. Kalau dibaca, hasil 45 menit. Selesai. Kadang-kadang orang 1 juz satu saja. Ramadan saja dah hafal 1 juz. Masa Tuhan 1 juz. Kalau dipikir 45 menit kan lama. Kalau dibagi 5, 9 menit, 9 menit, lama. Nggak merugikan. Nggak merusak bapak dagang juga. Kita kadang-kadang suka kurang adil. Baca Quran 45 menit berat. Baca W 4 jam setengah. TikTok, YouTube, Instagram, aduh. 4 jam setengah kali. Mau tidur, lihat HP. Mau tidur, pegang HP. Dengan warna pegang HP juga kan. Coba. Kayaknya hidup tergantung HP. Kalau sampai dengan HP ke kiamat. Ada ibu-ibu bukannya pucat katanya ibadah kenapa? Nggak sakit, kau punya bukannya HP nyala. Baca Quran. Ini penting kalau baca Quran. Hati ayam, hidup tenteram. Anak hormat sama orang tua sama anak. Coba Bapak lihat. Orang yang rumah sudah dibaca Quran dengan yang tidak pernah baca Quran beda. Ada orang dari pagi memaun dahulu terus. Orang senang setiap pandangan. Belum tentu hatinya kemengsung. Coba lihat. Hati gelisah, tidak tenang. Quran baca. Yang kedua, wazawjul muslim, pasangan yang taat. Suaminya taat pada Allah, istrinya taat Tuhan. Amin. Taat dua-duanya. Rumah bagus, mobil mewah, pangkat tinggi, duit banyak, uang nggak makan. Nggak makan uang. Itu nyeleweng aja loh. Enak hidup kayak begitu. Enak. Yang ketiga nih, waladun soleh, anak soleh. Tuh, anak harus soleh nyenengin. Kita masih hidup menyenengin dia. Dan kita meninggal masih nyenengin baca doa dia. Ini mahal. Ini penting. Kalau kita punya anak soleh, ngedengernya aja demen, apalagi lihat. Sekarang ada kecenderungan sudah mulai bergeser karena akibat media sosial media. 110 anak direkrut jaringan terorisme untuk jadi pengantin. Bukan pengantin baru, bukan bunuh diri. 110 kan banyak. Selama tahun 2020. Jadi mesti hati-hati. Ya. Makanya belajar agama itu mesti lihat-lihat. Apa ini ngaji ini? Kalau ngaji dan terus aman. Ya betul kan? Jelas. Orang dunia mampu tak jelas. Yaman, Oman, Bahrain, Turki, Mesir, Saudi, Palestina, Jordan tahu tentang sejarah. Malaysia, Singapura, Thailand orang belajar. Jadi jangan takut. Jangan asal pasti gurunya pakai ukur. Ini pasti Islam murni. Kalau Sutris Tuhan Islam murni. Itu mencari apa? Ini yang kamu kaji kitabnya.
Saya pakai ngajar di mana-mana Pak kita. Di mana aja. Bapak BP apa kita. Dan kantor itu kan setiap Senin. Di mana-mana saya dapat kita. Jadi kalau ada juntrungannya. Nggak ada boleh. Dan ada buktinya. Kalau di BPK itu. Setiap Senin sengaja saya tahu. Pakai slide. Kiri kanan. Jadi orang tahu nih. Kalau tujuannya. Jadi saya tahu. Jelas. Tidak akan mencelakakan jemaah. Saya mengajak ibu bapak masuk surga. Bukan masuk neraka. Anak soleh ini 25 anak selama tahun 2025 meninggal karena bunuh diri. Karena perundungan. Kecil SMP. Coba terlihat. Yang ketiga, yang keempat, orang bahagia di dunia kalau punya kendaraan kita. Yang dimaksud kendaraan bukan Mercedes, bukan BMW, jadikan Islam kendaraan. Artinya apa? Rumah tangga pakai cara Islam, diilhami oleh Quran, bertetangga dengan diilhami Quran. Kalau empat ini hadis sahih Pak. Hadis Abu Daud. Bahagia di dunia, masuk surga, amin. Setuju ya? Baik. Sekarang kita lihat. Wa akhadha alladziina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarin jathimin. Ka'lam yaghnau, seolah-olah ka'at itu tadi mukhaffafah. Ini al-mukhaffafah ditasbih. Wa ismuha izinnya masuk dibuang. Ayat maksudnya ialah karena seolah-olah mereka lam yadnau, belum pernah berdiam. Yuqimu fiha, bermukim di tempat itu, di rumah mereka. Apa artinya? Orang-orang kaum ini, umat Nabi Sallallahu ini, karena kedurhakaannya seolah-olah seperti tinggal di surga ini. Karena dibid'ahkan Allah. Ingatlah, inna Samuda, sesungguhnya kaum Samud, kafaru rabbahum, mengingkari Tuhan mereka, Allah. Jadi mesti mereka nyembah Allah, mereka nyembah batu, nyembah berhala. Wa ala dari Samud, ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Jadi ini contoh, ini ya yang celaka ini. Kaum Samud. Kaum Samud, umat Nabi Saleh. Nabi Saleh ada ini dia. Apa artinya? Sudah ada fakta sejarah orang yang mendurhaka celaka. Itu bisa dibantah. Dan bisa disaksikan. Kalau ibu bapak naik mobil dari Mekah menuju ke Syam, ke Damaskus, dua darat seperti waktu kawasan Madain oleh gunung-gunung berbatu di ayat ada. Kalau pakai slide ada gambarnya. Nah, kalau begitu jangan ditiru nih. Tiru yang ini aja nih. Tiru yang menyelamatkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Bisarri wa tarkihi katanya. Dengan memakai tanwin. Budan tanwin. Wa tarkihi dan meninggalkan tanwin. Ala makna al-hayyi wal qabilah. Mempunyai arti kampung itu dibinasakan Allah. Wal qabilah dan kabilahnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Sekarang bila topik
Bagaimana kamu minum dulu? Dulu deh. Ibu udah ada di luar. Ya, dulu. Kuenya makan dah. Karena kita pindah nih. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang Rasul kami. Siapa itu? Rasulullah, Rasul kami. Rasul utusan kami siapa Allah. Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Bil busyra dengan membawa kabar gembira. Ishaq wa Yaqub ba'dahu dengan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub sesudah Ishaq. Ini ceritanya. Allah memberikan cara berpikir sistematik. Habis A, B, habis B, C, habis D, setelah Allah menceritakan tentang Nabi Saleh, Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Saleh 4.500 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim 4.000 tahun yang lalu. Sampai di sini, kalau kita pikir, Quran itu wahyu. Wahyu ya. Nabi Muhammad hidup pada abad ke-6 Masehi. Tahun 560 sampai abad ke-6 Masehi. Ini sudah diceritakan oleh Allah kejadian sekitar 2.500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sepinter-pinter manusia nggak mungkin bisa cerita 2.500 tahun sebelum dia lahir. Benar nggak? Jangan 2.500 tahun, minggu lalu lupa. Coba deh Bapak Ibu tulis. Hari Sabtu yang lalu sudah dimulai melek mata sampai merem lagi. Tulis apa yang dikerjakan masa yang lupa. Ini 4.000 tahun yang lalu. 2.500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini pasti wahyu. Pasti Allah ini. Jelas? Ya. Jadi kalau ada orang bilang Quran itu karangan Nabi Muhammad, salah. Sepinter-pinter manusia larang nggak mungkin cerita ribuan tahun sebelum dia lahir. Jelas? Ya. Kalau dia itu kan ini wahyu ini. Kalam Allah al-Mu'jiz. Firman Allah yang mengandung mukjizat. Jadi kita mesti bisa menjawab kalau ada orang menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad. Ini contohnya. Pernah datang kepada Nabi Ibrahim sekelompok tamu berbentuk manusia. Ada hadis mengatakan 10. Nabi Ibrahim mendatangkan tamu 10 orang. Datang putih-putih, keren-keren, bagus-bagus. Cuman 10 tamu ini nggak kelihatan bekas jalan jauh. Biasanya orang kalau jalan jauh kan ada debunya yang berubah. Ya. Lagi tanah, ada keringetnya. Ini nggak ada. Mulus bersih banget 10 orang tamu. Ganteng-ganteng. Ternyata ini adalah mereka yang berbentuk manusia atas perintah Allah bertamu pada Nabi Ibrahim. Dan memang Nabi Ibrahim memang setiap hari kedatangan kamu. Itu istri Nabi itu Nabi Ibrahim. Dia boleh masalah. Tidak boleh nunggu terus. Jadi yang tanya, kamu ada aja tiap hari. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali makan atau tahu. Makanya cuma 2 kali sehari, pagi, sore, siang sama makan. Kita 4 kali. Udah 3 kali makan. Jam 11 tadi makan juga. Malam. Apa yang cari ngetek-tek? Jangan marah. Kata Nabi, salah satu sebab kenapa orang sakit, al-barodah itu makan setelah kenyang. Udah tau kenyang masih makan.
Aduh, berebut makan. Kata-kata orang makan. Ayo. Ibarat makan 2 hari. Dan kalau makan bersama tamu. Kalau nggak ada tamu datang, itu makanan di rumah dibawa sama Nabi Ibrahim. Jalan sampai 2 mil. 2 mil itu 3 kilometer. Nyari orang yang bisa diajak makan. Kalau ada tahu di sini. Saya punya makan. Makan baru. Coba Nabi Ibrahim. Punya makanan yang dimakan bareng-bareng orang lain. Ada orang makan di restoran temannya juga mendek nih. Jangan kita lihat nih. Anak nyepongin nih. Ada nggak begitu? Tapi benar nggak? Ini makan. Gitu dulu. Datang tamu 10. Gitu. Ternyata 10 ini Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan 10. Begitu datang, mereka mengucapkan salam. Mengucapkan selamat. Jadi mengucapkan salam itu memang ada. Kalau kita bertamu di rumah siapapun, termasuk rumah sendiri baca salam. Kalau ke rumah orang mengucapkan salam, tak aneh. Ini kadang-kadang ke rumah sendiri nggak ada. Rumah sendiri juga salam. Berapa bulan minta rumah, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar mengatakan, kalau orang masuk rumah mengucapkan salam masih rumah sendiri, setan yang di dalam itu kabur. Bagus sudah baca salam, masuk ke kamar ke rumah, kaki kanan. Baca surat Al-Ikhlas. Cuma jangan sedih, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua agama Pak Sukumen bang. Biasanya orang aja bang. Kata bapak, kan gua aja mau Ustaz nomor. Baca aja, diri aja. Keluar kuasa. Berkah. Ada nggak ada? Ada sahabat-sahabat Rasul ajarin saya hidup berkah. Berkah itu punya sedikit cukup, punya banyak bisa nasi orang, bisa sedekah, bisa nabung. Kalau itu mau kamu kata Nabi, kita akan silakan pasalib ada ahlika, waktu selesai nikmat pada. Kalau kamu kepengen hidup berkah, setiap kali masuk rumah ucapkan salam dan bacalah surat Al-Ikhlas sekali. Di jalan ini semua dia atau pulang tahun 10 seminggu kemudian dia datang sama Rasul. Apa yang Anda ajarkan sudah saya praktekkan. Ternyata saya sekarang hidup berkah. Dalam hadis katakan, "Fawwadallahu rizqahu hatta afadha ila jirani." Allah berin rezekinya sampai ke tetangganya. Apa artinya? Kalau dulu nggak suka ngasih tetangga, sekarang bisa ngasih kan lebih banyak. Betul nggak? Jadi ikutin Quran berkah. Ya, ikutin Quran. Baik. Jadi tamu ini mengucapkan selamat, masdar, lafaz masdar. Masdar itu kata benda yang dirubah jadi kata kerja. Kata kerja yang dirubah jadi kata benda. Bahwasanya sejarah. Nabi Ibrahim jawab, qala salamun. Nabi Ibrahim menjawab, selamat buat kamu semua. Alaikum. Faman bisa. Maka tidak lama Anjabi dan Hanir. Kemudian Ibrahim menyuyuhkan, menyajikan daging anak sapi maswiyin yang dipanggang, dibakar. Sudah ya? Jadi steak ya? Steak yang dibakar itu dari ludah. Pakai botol yang biasa.
Jadi yang dimakan enak, termasuk lele kalau makan enak. Kenapa? Kan nggak pakai minyak ya. Kalau dibakar jauh dari kolesterol. Di zaman dulu udah ada. Dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim yang masa istrinya. Bidun hanif, ya daging sapi, daging anak sapi pasar. Seperti disediakan. Nabi Ibrahim merawat, silakan makan, silakan makan, tuan-tuan. Ketika dipersilakan makan oleh tuan-tuan itu, falamma ra'a aydiyahum la tasila nakir. Maka tatkala dilihatnya tangan-tangan mereka tidak menjamahnya, jadi suruh makan diam aja. Paham nggak? Nggak ada nyolek, nggak ada ngambil dia, ada aja. Ketika dia kok ngambil makan, nakir Nabi memandang aneh, perbuatan mereka aneh, disuruh makan tuh nggak mau makan. Padahal nggak bagus-bagus. Tak mau ngambil daging saja. Di mana kalau dengan arti Nabi Ibrahim mengingkari kenapa kau nggak makan? Wa'ujana muncullah dan terlintaslah azmal fi nafsi dalam diri Nabi Ibrahim. Minhum khifah, rasa takut. Kau disuruh makan. Mulai takut Nabi Ibrahim. Ya kan. Semuanya kalau nggak makan satu dua, kita lagi sakit satu penuh sehat. Jadi semuanya 10-10-nya. Tak ada yang nyentuh dagingnya. Bahkan dia khifat dan khaufan, rasa takut muncul dalam hati Nabi Ibrahim. Qalu, mereka tahu kalau Nabi Ibrahim mulai cemas. Kata mereka, pemimpin yang ngomong, mesti juga Nabi Ibrahim mereka juga. La takut, jangan takut. Inna ursilna ila qaumin Lut. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut. Sebenarnya, siapa Nabi Lut? Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya kakak namanya Harun. Ya, Nabi Ibrahim lahir di Ur. Pasti jelas. Makanya kalau dengan fluid begini, sebelah, pengen pulang aja. Sebelah gitu. Ada gunanya tuh, cuma mengganggu juga. Baik. Nah, tamu-tamu ini, 10 ini, adalah malaikat yang diutus untuk membawa kabar berita kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan dapat anak, sekaligus minta ngasih tahu keponakan itu akan dibinasakan umat Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya kakak abang namanya Harun. Harun punya anak Lut. Nah, Nabi Lut ini dengan Nabi Ibrahim sama-sama pergi dari Ur untuk Irak Selatan, Babilonia, jalan terus sampai ke Palestina. Sebenarnya, tapi di Palestina Kanaan dulu namanya Kanaan. Tapi di Palestina Nabi Ibrahim membagi tugas. Kata Nabi Ibrahim atas perintah Allah, saya di sini di kita Palestina sini, kamu di sana dulu di daerah Sadu. Ya, di luar Palestina ada daerah Sadu wa Amurah. Kalau pakai bahasa Sadu wa Amurah, kalau pakai bahasa Latin Sodom dan Gomorrah. 2 kota karena kami sudah dibagi tugas. Nabi Lut bertugas mendakwakan agama Allah untuk kaum Sodom dan Gomorrah. Ini kita sayang umat Nabi Lut durhaka. Durhaka gimana? Tuh. Umat Nabi Lut ini kalau siang ngebegal, atau begal nggak? Begal. Kalau
kepada orang luar, bawa barang dagangan, pegang. Kalau melawan guru, hasil pegangannya dipakai buat foya-foya dalam malam. Foya-foyanya tidak seperti biasa orang foya-foya pada umumnya. Bagaimana foya-foyanya? Zaman dulu umat Nabi Lut itu kalau malam laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Itu diperingatkan oleh Nabi Lut, jangan gitu. Sembahlah Allah, beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan penyimpang. Belum ada sejarahnya sebelum itu orang perempuan demen sama perempuan. Laki-laki teman-teman tidak pernah ada. Baru sumpah. Cuma Nabi Lut itu dikasih tahu sama Nabi, jangan diterusin. Marah. Malah diusir Nabi Lut. Pergi kamu dari sini. Saya tinggalkan negeri ini. Nah, Nabi Lut punya anak perempuan 2. Kata Nabi Lut, nikahilah wanita, jangan laki-laki sama laki-laki. Itu Nabi Lut termasuk yang durhaka. Jadi tidak setiap istri yang Nabi itu soleh. Itu Nabi Lut durhaka. Durhaka apa? Sama-sama perempuan yang lain. Itu demen sama perempuan, sama laki mulai dulu. Sakit dulu. Sebenarnya enggak? Kalau perempuan suka nanti dulu dicolek nanti, kayak itu Nabi Lut. Itu bukan orang halus suatu hal. Benerannya, ibu tahu wanita yang soleh. Contoh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu nggak tidur kalau Nabi belum pergi. Beneran nggak bohong? Ditungguin sampai nomor baru tidur dia. Jangan palsu nono. Lakinya belum tidur sudah kelengker. Kata lakinya gue dapet apa? Mana tang gue putih? Gimana? Ada ibu ustaz katanya kita kan yang capek kan. Urusin itu capek gitu. Masa malam pun dikerjain juga. Ada contohnya nih. Kita sudah terakhir dulu kan? Iya. Kalau ibu capek, suami ibu tetap kerja aja, muter aja di depan laptop. Itu lagi kerja aja. Contoh Robiatul Adawiyah. Robiah kalau suaminya kerja aja, gitu, disamperin sama Robiah, pakai baju putih-putih, tipis, rambut beriak. Sebenarnya, jangan pakai jilbab di rumah. Di dalam kamar pakai jilbab nggak terlalu. Kalau di rumah, di kamar ya diam aja. Pada waktu minyak wangi, sama lakinya, bang, apa masih lama kerja? Kalau masih lama, saya mau di situ duluan. Ini pegang bang remote. Pegang remote di barang. Kalau abang perlu tinggal pencet, ntar wajibnya di belakang buka. Belum pernah beli. Jadi begini. Baca pencet belakang bukanya. Kalau mau tidur sekarang, ayo bang, temenin gitu. Amin. Ini kalau ngaji udah buru-buru pulang aja nih. Jadi Nabi Saleh, Nabi Ibrahim punya keponakan Nabi Lut. Umat Nabi Lut durhaka, isinya durhaka. Jadi ketika tangan mereka tidak menyentuh makanan, muncul rasa takut. Kata
kata malaikat, jangan takut. Kami diutus untuk menjelaskan kepada kamu akan menghukum umat Nabi Nuh yang durhaka. Linuhlikahum. Karena katanya kami akan membinasakan mereka. Jadi kasarnya gini, malaikat itu santun, minta izin sama Nabi Ibrahim, makanya umatnya bakal dibinasakan. Sekarang tuh konyol-konyol dibinasakan aja. Begitu tuh akhlak. Benar? Izin dulu, kasih tahu kita mau binasakan mereka. Nah waktu ngomong begitu, wa muratuhu, istrinya Nabi Ibrahim, Ibrahim namanya Sarah, kok iman lagi berdiri di balik pintu, beneran nggak? Dia di kamar tamu, 10 orang tamu diterima oleh Nabi Ibrahim, istrinya di balik pintu ngedengerin. Kok iman tuh, tak temu berdiri melayani malaikat itu. Fatohika, lalu dia tersenyum. Siapa itu? Intinya Nabi Ibrahim. Istisyara, merasa gembira. Dihalakin dengan binatang kaum Lut. Udah dengar. Jadi Nabi Ibrahim udah tahu. Di sana udah tahu kalau umat Nabi Lut itu durhaka. Dan dia. Fabasyarna bi'isaqin. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira. Kami itu malaikat itu. Siapa? Bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Tentang kelahiran Nabi Ishaq. Dan dari sesudahnya ba'da Ishaq Yaqub akan lahir cucunya nama Yaqub. Waladuhu, anaknya Ishaq. Ta'ishu ila antarahu. Istrinya akan hidup sampai dia melihat anaknya itu. Jadi sifat Allah itu akan bisa melihat sampai Nabi Ishaq lahir dan sampai Nabi Yaqub lahir. Jelas? Kenapa gembira? Karena senang. Kenapa senang? Karena waktu itu Siti Sarah umur 98 tahun. Beneran nggak Bu? 98. Suaminya 120. Nabi Ibrahim pengen punya anak, pengen banget. Mendambakan pengen punya anak. Dikasih anak melalui Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sudah besar belum punya anak. Begitu datang 10 malaikat ini, nanti tahu bakal punya anak, senang. Senang. Sebenarnya, kenapa senang? Biasanya orang kalau udah 98 udah nggak melahirkan. Apa? Menopause. Kalau bahasa Betawi udah baki. Udah baki. Ini bisa bakal punya anak kan gila. Gitu. Orang sekarang 28 tahun udah rewat. Dulu 28 masih bisa punya anak kan luar biasa. Hilang. Namanya Ishaq. Ishaq bakal punya anak sama Yakub dan itu akan dialami oleh Siti Sarah sampai lahir Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim merasa girang juga istrinya karena punya cucu namanya Yakub. Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Nabi Yakub punya nama alias atau aliasnya Israil. Jadi anak cucu Nabi Yakub itu Bani Israil. Jadi dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu Bani Israel. Dari Nabi Ismail di Mekah turun terus sampai Nabi Muhammad itu Bani Ismail. Kalau Bani Ismail orang Arab, Bani Israel orang Israel. Biasanya orang Israel itu kalau nggak Yahudi Nasrani. Dari dulu memang akur. Karena dulu ada aja paket rok. Apa paket rok? Ya, saya di rumah kalau kiri ke orang dan senjata itu gesek-gesekan. Nah sampai sekarang
Kalau kita bukan Bani Israel, bukan Bani Ismail. Karena kita bangsa Indonesia, keturunan Nabi Nuh dari garis Yafid. Kita mesti rukun, amin. Buyung, hidup bersaudara, saling tolong menolong, bantu membantu. Amin ya. Alhamdulillah. Salin dulu ya. Sampai baris ke-1 halaman 37 di bawah. Ada yang berjelas? Oh, gitu. Kalau mereka jujur, mestinya ngapain ya Muhammad? Orang Bani Israel itu kalau jujur dengan keimanannya, baik Yahudi maupun Nasrani mesti ngapain ya Muhammad? Kenapa? Karena sudah dipesenin sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, nanti setelah aku wafat akan ada seorang rasul di akhir zaman. Namanya Muhammad. Kalau dia datang ikutin. Ya udah dipesenin tuh sama Nabi Musa. Kenyataannya orang Yahudi nggak mau, gitu. Nggak mau ikut pesan Nabi Musa. Nabi Isa juga ada pesan, baca surat As-Saff. Surat As-Saff. Nanti setelah aku mimbar di Ismu Ahmad akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Kalau dia datang ikutin, gitu. Ahmad itu Muhammad. Mestinya kalau menurut ayat itu orang Nasrani ketika Nabi datang beriman. Ternyata tidak semua orang Nasrani beriman kepada Muhammad. Ada juga beriman. Nah, jika beriman ini kenapa? Baik Yahudi dan hasadan min di anfusin, karena dengki hatinya dengki. Kenapa dengki? Gak mau ada pemimpin selain Nabi Isa atau Nabi Musa. Kalau beriman dengan Muhammad, pemimpin Nabi Muhammad. Hasadan itu dengki. Jelas? Kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu terakhir, Rasul terakhir. Yang terakhir ini yang paling lengkap. Jelas? Harus sempurna. Coba lihat saja mobil. Mobil tahun 2025 dengan tahun 1960 beda. Di aja. Tahun 60 di Engkol. Dulu akhirnya itu ada mobil. Kalau nggak dipencet ini hidup, terus hidup. Sekarang kalau usah pakai ekor. Dari dalam rumah pencet itu hidup mobil. Terus dulu tanya kalau kan dilekin. Sekarang nggak usah begini. Dia udah klik gitu. Belok ini kan masuk sendiri. Sama. Nabi yang paling akhir itu paling lengkap. Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad aja. Amin ya. Ya Rabbal. Ini kita ngaji ke anak sekolah. Anak sekolah tuh kalau dididik baru udah bebenah. Kita lagi baru dari bentuk buku, pakai kertas. Itu ngajak pulang gurunya masih buka kitab. Sama aja kepada bebenah yang pulangnya. Makanya guru itu kenalin. Kalau dikurusin aja. Paham ya? Jangan mengatakan guru tentang tersayang muridnya. Jelas? Gimana? Cukup ya? Kita baca doa deh. Ngaji-ngaji tafsir bang tidak bahas seperti ngaji fikih. Kalau fikih guru banyak pertanyaan. Ada praktek. Kita baca doa
Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya luas. Hidupnya berkah. Keluarganya sakinah. Minta husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa inda al-hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la ta'zim alaina bi su'il khatimah. Rabbana وفقنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا ونور أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya yang tadi